Selamat siang pemirsa, Liputan 5 hadir di sela aktivitas Anda bersama saya Kamelia Nabila yang akan memberikan berita-berita yang pastinya teraktual dan faktual edisi 6 Februari 2025. Pemirsa, berdasarkan laporan terbaru dari BMKG, cuaca di Bandung dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan akan didominasi oleh kabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban relatif antara 55 hingga 85%. Pada pagi hari suhu udara cenderung sejuk, berada di kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Kabut tebal diperkirakan muncul di beberapa wilayah terutama di dataran tinggi seperti Lembang, Dago Pakar, serta kawasan perbukitan lainnya. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang sehingga pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas. Karena tutupan awan juga sama, masih minimal, maka energi yang tadi tersimpan di permukaan bumi kembali dipantulkan keluar, sehingga pada malam hingga dini hari dan pagi hari kita rasakan cuacanya menjadi dingin. Meski kabut mulai berkurang, beberapa wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi atau aktivitas industri masih berpotensi mengalami kabut atau asap ringan. Saat malam tiba, suhu kembali turun ke kisaran 20 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan yang meningkat hingga 85%. Kabut ringan berpotensi muncul kembali khususnya di daerah lembah dan sekitar sungai. Udara yang lebih lembab tetap memberikan kenyamanan bagi aktivitas malam hari. Secara keseluruhan, cuaca di Bandung pada hari ini cukup bervariasi. Dengan kondisi berkabut di pagi hari, suhu hangat di siang hari, dan kembali sejuk saat malam tiba. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap jarak pandang yang terbatas di pagi hari, serta menjaga kesehatan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap kualitas udara. Untuk informasi cuaca terkini, terus pantau pembaruan dari BMKG dan tetap berhati-hati saat beraktivitas. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ratusan siswa di Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis yang didistribusikan dengan melibatkan pasukan TNI. Para siswa menyatakan bahwa kehadiran aparat militer dalam program tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang berada di daerah konflik. Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo menuntut beasiswa pendidikan daripada program makanan bergizi. Salah satu perwakilan demonstran, Doni Siep, menegaskan bahwa beasiswa lebih dibutuhkan oleh para siswa daripada program makanan gratis. Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program MBG bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan di daerah yang masih berstatus rawan konflik. Penolakan serupa juga terjadi di Intan Jaya, di mana Yayasan Pendidikan Katolik setempat meminta agar pendistribusian MBG dikelola langsung oleh pihak sekolah tanpa keterlibatan aparat militer. Tak hanya itu, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau OPM juga menolak program ini dan menuduh adanya unsur politis dalam pendistribusiannya. Pemerintah daerah Yahukimo berencana mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi terbaik demi keberlanjutan program ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah program MBG dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat? Hingga kini, Kota Bandung masih menghadapi permasalahan banjir yang terus berulang di sejumlah titik. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama karena dampaknya yang luas terhadap aktivitas warga dan infrastruktur kota. Banjir di Kota Bandung tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh sistem drainase yang belum optimal dan alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Beberapa kawasan dengan tingkat genangan tinggi diantaranya adalah Gede Bage, Antapani, dan Paster. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ini, terutama karena banjir yang datang berulang kali menyebabkan kerusakan pada rumah, fasilitas umum, serta menghambat mobilitas sehari-hari. Selain itu, alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi area pemukiman di komersial turut memperparah kondisi, karena berkurangnya daerah resapan air.
Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah Kota Bandung saat ini tengah membangun 2 kolam retensi di Rancacili dan Jajawai untuk membantu mengurangi limpasan air saat hujan deras. Selain itu, sejumlah perbaikan infrastruktur saluran air juga direncanakan agar sistem drainase kota lebih optimal. Dengan masih berulangnya permasalahan banjir, masyarakat berharap adanya langkah nyata yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur, pengelolaan tata kota yang lebih baik, serta kerjasama lintas daerah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang agar banjir tidak lagi menjadi ancaman bagi warga Kota Bandung. Menutup informasi siang hari ini, pemirsa, pernahkah Anda membayangkan hidup sehat hingga usia 100 tahun? Di Singapura, hal ini bukan lagi sekedar impian. Negara kecil di Asia Tenggara ini mencatat lonjakan usia harapan hidup yang luar biasa. Jika pada tahun 1960 rata-rata penduduknya hanya hidup hingga 65 tahun, kini bayi yang lahir di sana diprediksi bisa mencapai usia lebih dari 86 tahun. Bahkan, jumlah warga yang berusia 100 tahun meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Apa rahasianya? Simak laporan berikut ini. Rahasia umur panjang warga Singapura bukan hanya karena faktor genetik, tetapi juga hasil dari kebijakan pemerintah yang mendorong gaya hidup sehat. Mulai dari pajak tinggi untuk rokok dan alkohol, pembatasan kadar gula dalam minuman, hingga larangan merokok di tempat umum yang ketat. Selain itu, Singapura dikenal dengan tata kotanya yang ramah pejalan kaki dan penuh ruang hijau. Dengan sistem transportasi yang baik dan taman kota yang luas, masyarakatnya terdorong untuk lebih banyak bergerak dan hidup aktif. Tak heran, sejak Agustus 2023, Singapura resmi menjadi zona biru ke-6 di dunia, istilah untuk wilayah dengan penduduk yang memiliki umur panjang dan kualitas hidup tinggi. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Jadi, kalau ingin umur panjang tanpa harus pindah ke Singapura, kita bisa mulai dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mereka. Rajin berolahraga, makan sehat, dan mengelola stres dengan baik. Demikian informasi siang ini. Terus saksikan Liputan 5 setiap Senin sampai Minggu hanya di Bajuri TV. Saya Camelia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.